Pelaku ekonomi. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu kita mengetahui mengenai rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen, rumah tangga negara atau RTN, dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya ada pengertian pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian pada suatu negara. Nah, awal mulanya, pelaku ekonomi itu hanya ada dua, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Apa itu rumah tangga konsumsi? Rumah tangga konsumsi yaitu mereka adalah penyedia faktor-faktor produksi seperti sewa tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Sedangkan rumah tangga produksi yaitu pengelola faktor-faktor produksi untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Nah, selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan ketatanegaraan, pelaku ekonomi sekarang jadi 4, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Tadi sudah dijelaskan mengenai rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Tambahnya itu ada 2, yaitu pemerintah dan masyarakat luar negeri. Kita membahas pelaku ekonomi yang pertama dahulu, yaitu RTK atau konsumen atau rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi yaitu individu, kelompok, atau lembaga yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Rumah tangga produksi itu penyedia atau pemilik faktor produksi. Adanya RTK, produsen akan memproduksi secara terus-menerus karena barang-barang yang dihasilkan akan habis digunakan oleh konsumen. Nah, tanpa adanya konsumen, kegiatan produksi akan berhenti karena produk yang dihasilkan akan menumpuk, tidak ada yang menggunakan. Nah, selanjutnya ini ada sebagai timbal baliknya, RTK sudah memiliki faktor produksi. Sebagai timbal baliknya, RTK itu mendapatkan 5 ini. Pertama ada upah gaji, sewa, bunga, laba, dan hasil penjualan. Yang pertama itu ada upah atau gaji. Upah atau gaji itu imbalan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi. Yang kedua ada sewa. Sewa adalah imbalan yang diterima oleh rumah tangga produksi karena telah menyewakan tanah atau bangunannya untuk pelaku kegiatan produksi. Dan yang ketiga ada bunga. Bunga itu imbalan yang diterima rumah tangga konsumsi karena telah meminjamkan sejumlah uangnya untuk modal untuk melakukan kegiatan produksi. Yang keempat ada laba. Laba itu imbalan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi karena telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan keahliannya untuk mengelola perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh laba. Dan yang terakhir itu ada hasil penjualan. Hasil penjualan adalah imbalan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dari menjual bahan baku kepada suatu perusahaan. Nah, RTK sendiri ini juga membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya kita membahas pelaku ekonomi yang kedua, yaitu RTP atau produsen atau rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang memproduksi suatu barang dan jasa untuk digunakan sehari-hari atau bisa kita sebut sebagai penghasil barang, produsen. Nah, RTP ini sendiri dia juga melakukan ekspor atau menjual barangnya ke luar negeri. RTP itu sebagai pengguna faktor produksi yang berupa SDA atau bahan baku, modal, tenaga kerja. Yang selanjutnya, RTP ini juga membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Sebagai agen pembangunan, agen itu perantara
perantara pemerintah itu rumah tangga produksi, mereka bisa membantu dalam berupa membuka lapangan pekerjaan, membantu mengembangkan infrastruktur, menyejahterakan karyawan, dan meningkatkan kualitas SDM. RTP juga sama dengan RTK, yaitu sebagai wajib pajak, membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya ada rumah tangga negara atau RTN, bisa disebut juga sebagai pemerintah. Dalam ekonomi ini, RTN itu sebagai rumah tangga yang besar dalam mengurus negara dan memberikan pelayanan menyeluruh bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran. Apa yang terjadi seandainya negara tidak melakukan perannya dengan baik? Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi adalah menetapkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan produksi, fiskal, moneter, ekspor, dan impor. Kebijakan fiskal itu peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal pengelolaan uang. Sedangkan kebijakan moneter itu peraturan pemerintah dalam hal peredaran mata uang di suatu negara. Nah, kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah itu untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain berupa, yang pertama itu ada menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini contohnya seperti kita membayar pajak kendaraan bermotor, dan pajak tidak langsung itu contohnya seperti PPN, pajak pertambahan nilai. Itu misalnya kita membeli makan atau ayam di suatu restoran. Nah, beban pajaknya itu dialihkan kepada konsumen untuk pembayaran pajak. Yang kedua ada kegiatan ekonomi pemerintah yang kedua itu meminjam uang dari luar negeri. Yang ketiga menyewa tenaga kerja, dan yang terakhir ada menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Uang kartal itu uang sehari-hari kalian, ada pecahan yang 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000 koin, itu namanya uang kartal. Selanjutnya ada yang terakhir pelaku ekonomi itu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri apa sih? Semua konsumen, produsen, pemerintah dari negara-negara lain yang mempunyai hubungan kerjasama ekonomi dengan negara kita. Peran masyarakat luar negeri. Tiap-tiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam produksi barang atau jasa. Kelebihan dari masing-masing negara itu bisa dialihkan melalui ekspor ke negara lain, dan mempunyai kekurangan melalui perdagangan antar negara disebut dengan perdagangan internasional. Nah, peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor dan impor.